Ah, gimana sih pendapat kamu tentang masalah sampah plastik yang ada di Indonesia? Menurut pendapat aku ya, sampah plastik Indonesia tuh sangat bermasalah banget. Soalnya kan banyak dan kadang tuh orang-orang buang sampah itu semaunya banget gitu. Jadi mungkin di Indonesia masalah utama adalah sampah plastik. Gitu. Kira-kira nih kamu pribadi ya, ada kepikiran nggak untuk membuat kayak organisasi yang khusus buat nanganin sampah plastik? Kalau aku pribadi sih ada, keinginan itu ada. Tapi dilihat dulu ya, Indonesia tuh nggak bisa hanya dari satu orang. Jadi kalau misal ada kesempatan nih, ada teman-teman yang ngajak dan mungkin ada modal nekat nih, aku bakal jalan. Wah, mantap. Nah, sekarang kan kamu kan gabung di Bank Sampah ya. Selama gabung di sini, pelajaran apa sih yang kamu dapetin? Selama gabung di sini tuh yang paling kerasa banget tuh sampah itu ternyata punya nilai jual. Dan sampah itu nggak semena-mena cuma sampah. Jadi sampah itu bisa aku pernah ke praktek kan ke Mulya Jaya. Itu tuh banyak orang tua tuh yang malah nyekolahin anaknya dari menabung sampah ini. Jadi tuh ada yang diambil setahun 2 tahun sekali tuh udah berjuta-juta, kayak 5 juta 10 juta itu buat nyekolahin anaknya. Jadi menurut aku tuh yang paling kerasa ternyata sampah juga bisa untuk menghidupi orang-orang. Sebelum bergabung di Bank Sampah ini, kamu itu memang tertarik sama pengolahan sampah plastik atau cuma karena rekomendasi dari seseorang? Sebenarnya tuh karena rekomendasi dari kampus ya. Tapi karena masalah sampah ini emang masalah semua orang di Indonesia. Aku tuh dari dulu tuh kayak udah mulai nggak pakai trash bag lagi. Nggak pakai trash bag, terus nggak, kalau saya belanja kalau sama Indomaret, walaupun karena berbayar ya, akhirnya aku bawa tas sendiri. Terus kegiatan yang sering dilakukan di sini selain kayak milah-milah sampah itu ada nggak? Ada, kita juga sering promosi, sosialisasi juga. Terus yang paling yang paling susah itu ya promosi itu. Soalnya nggak semua orang mau milah sampahnya buat dijual. Jadi kebanyakan males gitu. Nah, kalau untuk dari segi seni ya, pernah nggak kamu bikin kerajinan dari sampah plastik gitu? Kalau dari aku sewaktu SMP dulu pernah, karena emang prakarya gitu ya. Tapi kalau sekarang sih belum, dari ini belum. Oke. Terus dengan adanya bank sampah ini, kira-kira bisa nggak ngatasin permasalahan sampah plastik yang ada sekarang? Bisa dong, di kantin aja dulu kan kita lihat sampahnya dibuang sembarangan ya. Terus di kantin pun ada satu kantin itu yang jarang laku. Akhirnya teman-temannya kantin itu kayak bantuin. Jadi itu kita sediain satu sak besar dan teman-temannya tuh ikut ngisi kalau ada sampah plastik dan lain-lain. Jadi secara ekonomi maupun sosial di Untak sendiri kan banyak buku-buku yang nggak kepake akhirnya dijual di sini gitu. Terus kalau menurut pendapat kamu sendiri nih, cara apa yang paling tepat buat masyarakat biar sadari gitu loh akan pentingnya mengurangi penggunaan sampah plastik ini? Paling cepat ya dikasih tahu saja jika sampah itu bisa dijual. Iya benar. Itu tuh kalau kita bilang, Bu, milah sampah gini-gini, pasti ngapain dipilah, jawabannya gitu. Kita kan udah bayar tukang sampah gitu. Tapi kalau Bu, sampahnya mau kita beli loh, tapi kita mau beli sampah plastik aja atau sampah kertas aja, pasti langsung mau. Iya, benar-benar. Kira-kira pesan apa nih yang pengen kamu sampaikan buat semua orang terkait sampah plastik? Dari aku sendiri ya, teman-teman jangan malas-malas milah-milah sampah, soalnya kalau kalian emang peduli lingkungan, dan juga sampah itu tuh bukan hanya sekedar sampah, ada sampah-sampah yang punya nilai jual. Jadi kalian bisa dapat uang saku, tambahan-tambahan itu dari sampah. Jadi ya. Yang terakhir nih, apa sih harapannya untuk ke depan terkait sampah-sampah ini? Di bank sampahnya nih. Iya. Harapanku sih ini programnya tetap lanjut karena ini udah besar banget, kayak udah jalan gitu loh, tinggal lanjutin aja, dan moga-moga kayak kantin dan koperasi-koperasi tuh mau bantuin gitu.